Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Fajar Indarto dengan NPM 201506167. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita mengukur suhu dan kelembapan menggunakan sensor DHT11 dan not MCU not MCU ESP8266 yang kita konekkan menggunakan database dan akan ditampilkan di XAMPP, PHP-MyAdmin, dan kita tampilkan jadi kita konekkan DHT11 ini akan mengirimkan data sensor suhunya ke database. Berikut pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu codingan yang saya pakai. Nah, di sini merupakan codingan yang saya gunakan, di mana ini base-nya berdasarkan dari yang dikirim oleh Pak Gigi, di mana yang pertama ada library ESP8266, habis itu ada library DHT11. Ini yang kita mendefinisikan DHT11. Nah, di sini kita masukkan koneksi jaringan yang kita pakai sekarang dan kita yang pakai di ESP826-nya. Terus ini merupakan passwordnya. Nah, di sini IP address dari koneksi yang saya gunakan. Cara ngeceknya dengan cara kita buka CMD. Bentar, saya share screen dulu. Nah, udah. Maaf. Kita share screen dulu. Nah, pertama kita buka CMD itu kita ketik ipconfig. Nah, akan dapat IP-nya di sini. IP versi 4-nya. Kita pakai di sini jadi bisa. Nah, kalau udah, terus kita pakai const in DHT pin 5, di mana ini kita pakainya untuk pin out pada DHT11 itu pin 1, D1, dan LED 4 ini di D2. Lanjut ke bawah. Ini merupakan konektivitas output. Nah, di sini yang saya ubah dari program yang dikirim oleh Pak Gigi, itu ada di sini. Jadi di void loop-nya kita menggunakan codingan khusus untuk DHT11, di mana float H untuk membaca H itu humidity, T itu temperatur. Jadi float itu adalah H sampai temperatur. Terus DHT read temperatur dan DHT read temperatur. Jadi ada F sama T. Nah, di sini rumus values berdasarkan Celsiusnya. Lalu di sini ada if else, di mana kalau misalnya T atau Celsius temperaturnya lebih dari 20, maka suhu terlalu tinggi atau suhu tidak normal misalnya. Tidak normal. Nah, di mana kalau misalnya ini sebenarnya suhunya itu nggak harus 20. Jadi di sini saya buat batasnya itu 20 agar kita dapat membuktikan LED yang kita pakai itu ntar hidup. Jadi maka kita pakai itu LED-nya 20. Di mana kalau misalnya dia lebih kurang kurang dari 20 itu suhunya aman. Terus dia akan mengeprint di serial monitor itu humidity-nya berapa, temperaturnya berapa berdasarkan H dan variabel T yang merupakan H itu humidity, T itu temperatur. Lalu kita akan connect-kan ke server, di mana ada server yang kita akan buat nanti, yang telah saya buat lebih tepatnya. Jadi ada T dan kelembapan berdasarkan IP yang ini. Nah, mungkin udah dari sininya, jadi kita lanjut ke PHP-MyAdmin. Bentar. Nah, kita udah lanjut ke PHP-MyAdmin-nya. Di sini ada database yang telah saya buat, di mana dengan judul IoT DHT11. Ini sesuai dengan yang ada di Arduino tadi, di mana kita pakai IoT DHT11 di sini. Kita akan ganti IoT DHT11 sesuai dengan file yang akan kita buat dan IP yang kita pakai berdasarkan IP-nya kan. Terus kita buat tabel sensor dengan atributnya itu ada 4 atributnya. Ada ID dengan kita auto increment, tanggal itu kita pakai tipe datanya datetime, suhu float, kelembapan float. Nah, ini udah. Kalau misalnya udah, kita konfigurasi kembali di file yang ada di sini. Jadi ada di file, kita masukkan file ke DHT-doc, ada IoT DHT11. Kita buka dulu, cd xampp, cd htdocs, cd IoT DHT11. Terus kita code, dia akan buka seluruh file yang ada di sini. Masuk ke ini, Visual Studio Code. Nah, di sini ada beberapa yang saya ubah, di mana
Yang pertama saya ubah itu koneksinya. Jadi kita ganti dulu database name-nya sesuai dengan yang kita buat. Tadi saya buat itu IoT_DHT11. Lanjut kita di load PHP, kita akan konfigurasi. Di sini kan karena kita pakai suhu dan kelembapan, maka kita akan buat if 2 biji dengan suhu dan kelembapan. Lalu di insert itu untuk memasukkan datanya berdasarkan masuk ke tabel sensor dengan isi suhu, kelembapan, dan tanggal. Jadi kita buat get suhu dan get kelembapan itu sekarang. Kenapa sekarang? Karena kan kita mengirim data secara real time. Nah, jadi kita ubah di indeksnya. Nah, di sini kita akan ubah dulu karena kan kita mau grafik suhu, maka kita ganti judulnya suhu chart. Lalu kita ganti semua yang jarak, kan ini sebenarnya dikirim oleh Pak Gigih, udah ada. Jadi kita ganti semua yang jarak menjadi suhu. Jadi dia akan menampilkan real time grafik sensor suhu. Lalu itu kita ganti ininya apa sih suhu berapa Celsiusnya. Lalu kita ganti suhunya. Lalu selanjutnya kita koneksi di grafnya. Kita ganti database name-nya sesuai dengan yang kita buat. Tadi saya buat itu IoT DHT11. Untuk live server data juga kita ganti namanya IoT DHT11. Nah, ini udah di Visual Studio Code-nya, kita close aja. Ini juga kita close, ini juga kita close. Maka kita akan langsung praktek aja. Arduino, kita colok ke ini, ke laptop. Pastikan dulu terlebih dahulu. Tools dan ini udah pas. Ini portnya udah pas, boardnya juga udah pas. Kalau udah pas, langsung aja kita upload. Sambil nunggu kita buka serial monitornya. Tunggu sampai 100%. Nah, udah nih. Udah upload. Kita buka serial monitor terlebih dahulu. Dia akan mencoba konektivitaskan aplikasi ini ke servernya. Kita cek. Kita tunggu. Kita tulis saja tes. Dia akan attempt connected to the server. Nah, ini udah berhasil, suhu tidak normal kan? Karena kita setting temperatur sekarang itu 29,3 cm dan 3 derajat Celcius dan humidity itu 74%. Di mana dia akan connect ke server, start koneksi kan dia, terus connect ke server. Jadi dia berhasil connect ke server. Maka kita cek ke servernya, ke data MySQL-nya, kita jelajahi. Misalnya kita luaskan dulu. Ini bekas yang saya tadi. Sekarang jam 18.25. Suhunya 29,3, humidity-nya 74. Jamnya sesuai kan udah masuk. Terus kita cek suhu chartnya di sini. Nah, suhu sekarang itu 29 ya. Ini grafnya. Jadi tadi 29,3. Misalnya kita anuin biar menandakan kalau misalnya ini berhasil ya. /IoT underscore DHT11 slash maaf tadi mungkin ada jaringan saya disconnect, jadi kita ulang kembali. Jadi di sini suhunya udah ini 29,3 pada jam sekarang. Kita refresh misalnya suhunya 28,9 jam 18.27. Suhunya udah masuk nih 29 ke 0. Tadi kan saya coba di sini masukin 0 derajat, jadi masuk ke sini 0 derajat. Ini kan kita masukin 0 derajat supaya menandakan kalau misalnya grafik ini berfungsi. Kalau misalnya 29 terus kan nggak enak kalau dilihat. Jadi kita nih, dia udah mulai mau naik lagi nih. 29. Nah, dia naik. Nah, dia naik lagi tuh 29. Jadi dia akan turun sesuai data yang dikirim di PHP MyAdmin-nya. Kita udah masuk data lagi. 29,8 derajat. Kita cek di sini, dia bakal 29,8 derajat. Nah, ini udah pas, udah bisa semua. Selanjutnya kita cek di data di DHT, di wiring dan LED-nya, apakah LED-nya hidup. Jadi saya akan share screen terlebih dahulu. Jadi saya stop share, akan misalnya kita pin ininya. Nah, ini ada LED-nya udah hidup kan? Karena kan tadi kita atur dia itu di bawah 20 derajat.
lebih dari 20 derajat. Jadi kan kalau lebih dari 20 derajat Celcius. Jadi kan tadi suhunya itu 29, maka IP-nya maka suhunya tidak normal karena kan 29. Jadi kita coba aja saya setting batasnya 20 agar LED hidup. Nah, ini LED-nya hidup warna kuning. Mungkin itu aja kan. Jadi saya matiin kamera, saya remove pin, saya cek kembali di sini. Kita cek apakah datanya udah kekirim lagi. Data terakhir yang dikirim. Nah, datanya 29,8, humidity pada jam 18.28. Jamnya sesuai 18.28. Selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan singkat wiring yang saya pakai. Jadi saya lanjut ke share screen HP, kamera HP. Nih. Nah, di sini yang saya pakai itu pin out DHT 11 saya konekin ke D1 dan pin LED saya konekin ke D2. Habis plus pada DHT itu ke 3 volt, habis itu min pada DHT itu ke ground. Lalu saya memakai breadboard, saya pakai breadboard. Ini DHT-nya. Habis itu saya kan pakai breadboard, saya konekin breadboard ini ke LED. Jadi ground yang ada di DHT 11 saya pasang di breadboard yang di kaki LED dan pin yang D2 tadi ke LED. Dengan cukup segitu, saya share Arduino kembali biar penutupannya lebih bagus. Mungkin cukup sekian dari penjelasan singkat saya pengukuran sensor suhu menggunakan DHT11 dan ESP8266 yang saya konekkan ke database server. Cukup sekian, terima kasih. Maaf bila ada kesalahan kata. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.